Cahaya. Cahaya bangun. Caraku mencintaimu. Halo Pak Yuda, tolong ke ruangan meeting ya di lantai atas. Sekarang Pak, saya tunggu. Yaudah kita mulai aja ya meetingnya. Kasian mereka udah nunggu lama, mereka juga punya kerjaan lain. Iya, aku tahu. Tapi aku nggak bisa mulai meetingnya kalau data terakhir dari bagian pengiriman belum ada di tangan aku. Tadi aku udah suruh Cahaya ambil kok. Tapi sampai sekarang dia belum muncul-muncul. Ya makanya lain kali kamu minta tolong orang yang ngerti. Biar kejadian kayak gini gak keulang lagi. Ya Pak Pusaka, ada apa ya Pak? Tadi saya minta tolong Cahaya buat ngambil data terakhir di bagian pengiriman. Itu udah diambil belum Pak? Sudah Pak. Tapi kenapa Cahaya nggak nyampe-nyampe ke sini ya? Tadi setelah Cahaya terima data dari saya lihat Cahaya jalan ke arah bagian produksi Pak. Saya hubungin juga soalnya nggak bisa. Kemana sih? Pak Pusaka, tadi pas saya mau kesini saya lihat lift sebelah kiri rusak Pak. Jadi saya pakai lift yang sebelah kanan. Jangan-jangan Cahaya Rusak. Perasaanku kenapa jadi nggak tenang gini ya? Dari tadi kepikiran Cahaya terus. Apalagi barusan aku coba telepon dia, tapi HP-nya nggak aktif. Sekarang nomornya nyambung, tapi kok nggak diangkat? Aku takut Cahaya lagi ada masalah nih di tempat kerjanya. Mending aku samperin Cahaya aja deh ke pabrik. Ya ampun, Mas Tantan. Ini kangen banget. Udah lama banget kita nggak ketemu loh Mas Tantan. Ih, bikin cupit deh rasanya. Ini baru namanya jodoh. Jodoh tak akan lari kemana. Mas Tantan, I miss you. Mas Tantan, kita langsung meeting aja yuk sekarang ya. Yuk dimulai aja yuk. Ayo sini, duduk di sini yuk. Sini yuk. Bener, tapi saya mohon maaf saya mendadak tiba-tiba ada urusan. Ih, emang urusan kemana sih Mas Tantan? Udah di sini aja kan mau meeting sama Neni. Ya udah, Bu Neni tunggu dulu di sini sebentar. Saya ambilin menunya ya. Ambil menu doang kan? Menunya dong, Ibu Iya, tunggu ya sini. udah. Jangan lama-lama loh. Ya nggak lama, tunggu sebentar ya Bu ya. Ya. Vin, Lu siapa lah? sini deh, sekalian bawa buku menu. Cahaya! Cahaya, kalau kamu dengar saya, tolong kamu jawab saya, Cahaya! Cahaya! Cahaya, jawab saya! Udah hati-hati nanti tangan kamu yang malah bisa kejepit. Aku yakin Cahaya kejebak di dalam lift. Cahaya! Kalau ternyata dia nggak ada di dalam gimana kamu udah usaha kayak gini? Aku yakin dia di dalam lift. Ayo Pak, kita bantuin Pak. Bantuin saya. Cahaya! Mas, tolongin Mas. Sini, cepetan. Ayo, satu. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Tarik. Cahaya! Tolongin saya. Kenapa malah jadi pusaka sih yang nolongin Cahaya?
Bu Neni, mohon maaf banget. Saya ada urusan mendadak. Ditemenin sama Alvin ya untuk meetingnya ya. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Mas Tantan! Oh, sebel deh. Sebel banget rasanya. Nenek tuh kesini mau ketemu sama Mas Tantan, tahu bukan sama lo. Kesel jadinya. Udah, Mbak Neni silakan duduk, nanti saya jelasin soal pemasarannya. Sebel gue jadinya. Udah kesini mau ketemu sama Mas Tantan, udah dandan kece-kece begini. Mas Tantan malah pergi lagi. Atau Mbak Neni mau mesen apa, mau minum apa, silakan. Enggak! Tapi ngomong-ngomong di sini yang paling mahal apa? Ya, kita sih ada Bu yang daging paling mahal. Ya udah kalau gitu, Neni pesen ini 2 ya, sama minumannya juga yang paling mahal. Terus tagihannya masukin ke tagihan Bu Tiara, oke? Emang saya ngaus Bu. Karena kadar oksigen di dalam lift yang sedang mati sangat rendah. Cahaya kehabisan udara, Pak. Ini yang membuatkan dia pingsan. Tapi sebentar lagi dia pasti sadar kan dok. Apa perlu saya bawa ke rumah sakit? Nggak perlu, karena setelah diberikan oksigen, seharusnya dia nggak lama lagi siuman. Bisa ditunggu saja ya, Pak. Ya udah, makasih ya dok. Baik, sama-sama. Permisi. Cahaya. Hei. Cahaya. Cahaya bangun. Nah, kamu kalau ngerasa ada yang sakit atau pusingnya parah, bilang aja nanti saya bawa kamu ke rumah sakit. Ini pusingnya cuma sedikit. Ya udah. Sekarang kamu istirahat dulu. Habis itu kamu nanti langsung pulang aja. Saya minta supir pabrik anterin kamu. Enggak. File Pak Pusaka di mana tadi saya mau... Nah itu nggak usah kamu pikirin dulu. Dipakai dulu oksigennya. Mana ya, Pak? Udah, kamu usah dipikirin filenya. Udah. Iya, saya juga udah gak kenapa-napa. Oke. Kamu istirahat dulu sekarang. Kalau kamu udah mendingan, kamu udah bisa jalan, kamu langsung pulang aja. Ya. Makasih, Pak. Kalau butuh apa-apa, kamu langsung panggil dokternya. Ya. Saya tinggal dulu. Iya, Pak. Filenya kayak di lift. Ketinggalan di lift, Pak. Makasih, Pak. Pak Pusaka, Ini kenapa lift yang sebelah kiri bisa mati? Bukannya kemarin baru maintenance? maaf Pak. Kamu nggak tahu ada karyawan saya kejebak di dalam lift? Maaf Pak, saya sama sekali tidak tahu Pak kalau ada karyawan yang terjebak dalam lift Pak. Kamu tuh harusnya, tugas kamu itu mengecek semua CCTV termasuk CCTV yang ada di dalam lift. Masa kamu bisa nggak tahu sih kalau ada orang di dalam lift kejebak? Saya sama sekali tidak tahu. Kamu ngomong aja kamu. Tidak tahu, tidak tahu. Nih, kamu lihat nih. Ini nggak rusak. Kamu bisa nggak tahu kalau ini mati. Ini sengaja ini ada yang mati ini. Hah? Kamu sengaja matiin ini? Maafin saya Pak, saya sama sekali tidak tahu Pak kalau ada orang yang terjebak dalam lift Pak. Berarti kamu sengaja ya mati liftnya? Kamu tahu, apa yang kamu lakuin itu membahayakan nyawa orang loh. Kamu saya pecat. Tolong Pak, jangan pecat saya Pak. Saya cuma disuruh Bu Niska Pak. Kira-kira Pusaka bakal tahu nggak ya kalau aku yang sabotase liftnya? Semoga aja dia nggak curiga kalau aku yang matiin liftnya. Enggak. Aku harus tenang supaya dia nggak curiga.
Kenapa kamu nyuruh operator untuk matiin lift yang lagi dinaikin Cahaya? Apa sih? Aku nggak tahu kalau Cahaya ada di lift itu. Dan aku minta operator matiin liftnya cuma karena untuk menghemat listrik. Kan masih ada 2 lift yang lain juga. Bohong kamu, Misha. Kamu mau ngebahayain nyawanya Cahaya? Apa-apaan kamu menghemat listrik dengan matiin lift? Ada orang di dalamnya. Udah aku kayak gitu sih. Kamu pikir aku tega ngebahayain orang kayak gitu? Aku beneran gak ada niat sama sekali. Aku nggak tahu kalau ada Cahaya di situ. Aku kasih kamu SP1 karena tindakan kamu barusan itu udah membahayakan nyawa orang. Tega banget sama aku. Aku niatnya tuh cuma bantu cash flow pabrik supaya nggak membengkak. Alasan apa itu, Misha? Ngebantu cash flow pabrik gimana? Hah? Pusaka. Kenapa kamu sekarang bisa setega ini sama aku? Kamu sadar gak sih aku yang selama ini nemenin kamu? Aku yang selalu dukung kamu dalam hal apapun. Cuman karena perempuan itu datang di hidup kamu jadi belain dia terus. Kamu sadar gak sih, Pusaka? Perempuan itu yang pengen ngancurin kamu. Ngancurin aku? Dia mau ngancurin aku gimana? Hah? Gimana? Video itu, Pusaka, video itu dia tuh sengaja pengen investor kamu lihat supaya saham kamu turun. Kamu sadar dong, Pusaka. Dia tuh gak sepolos itu. Video apa maksud kamu? Udah cukup ya, Michelle. Masalah itu nggak penting, ya. Itu nggak akan berpengaruh buat aku. Aku peringatin kamu. Kalau kamu masih mau tetap kerja di sini, tolong kamu harus jaga sikap kamu. Kalau sampai kejadian ini terjadi lagi, membahayakan nyawa orang siapapun itu, aku nggak akan segan untuk mencat kamu. Udah, sabar. Ya. Lo tau kan gue segimananya sama Pusaka, lo tau kan? Iya. Bisa dia jadi seteganya sama gue. Dia bikin gue sakit itu cuma karena perempuan. Ya, nggak apa-apa. Ya, tenangin diri lo dulu. Gue yakin pasti Pusaka tuh nyesel udah ngelakuin lo kayak gini. Nah, tapi kalau gue boleh tahu nih, dia kok bisa sampai semarah itu sih? Emang ada apa?